Hutan Gunung Salak selalu basah. Udara di sana tidak pernah benar-benar kering. Bahkan saat matahari muncul, konon katanya kabut di gunung itu bukan hanya uap air biasa, tapi tirai tipis yang memisahkan dunia kita dan dunia mereka. Itu yang selalu diucapkan para pendaki tua. Tapi tidak ada yang pernah menjelaskan siapa mereka. Itu Alia tidak percaya hal-hal begituan. Ia mahasiswi jurnalistik semester akhir, terbiasa berpikir logis. Justru karena reputasi angker Gunung Salak, ia memilih tempat itu sebagai latar dokumenter tugas akhirnya. Eksplorasi ruang terlarang di jalur resmi. Begitu judulnya. 1 minggu sebelum keberangkatan, ia mengajak 3 temannya, Raka, Dito, dan Mira. Dito langsung setuju. Ia memang pecinta alam sejati, sudah sering ke gunung-gunung besar di Indonesia. Tapi bahkan Dito yang biasa menertawakan larangan-larangan mistis, kali ini sedikit ragu. Salak itu beda, Li, katanya sambil menurunkan ransel besar dari motor di base camp. Bukan cuma soal cuaca atau jalur, kadang kita bisa nyasar. Padahal jalur lurus, kadang suara teman kita manggil dari arah yang salah, kadang juga kita terlalu parno. Potong Raka sambil tertawa. Ia membawa drone dan kamera, bertugas jadi kameramen dokumenter mereka. Raka santai, cengengesan, tapi takut sama kodok. Ironisnya, dia yang paling keras menertawakan cerita hantu. Mira satu-satunya yang diam sejak awal, hanya memandang ke arah hutan. Tapi kalau dengar gamelan, jangan diladenin, gumamnya pelan. Alia menolak. Maksudmu? Mira tidak menjawab. Ia melangkah masuk ke base camp dan langsung menuju ruang briefing. Hari pertama pendakian berjalan lancar. Jalur yang mereka ambil adalah jalur Cidahu. Bukan jalur resmi, tapi masih bisa dilalui. Suasana hutan cukup tenang. Mereka sempat merekam kupu-kupu besar, pohon beringin tua, dan beberapa makam tua yang tak bernama. Mira beberapa kali berhenti dan memejamkan mata, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Saat mereka mencapai pos 3, kabut turun mendadak. Aneh, sebab baru jam 2 siang. Tidak hujan, tapi hawa jadi dingin seperti malam. Mereka memutuskan bermalam di sebuah tanah datar, meski Dito mengaku tak mengenali tempat itu, padahal jalurnya terasa benar. Setelah mendirikan tenda, mereka duduk mengelilingi api unggun kecil. Mira tidak bicara sejak tadi, matanya kosong, sesekali berkedip sangat pelan. Alia menyalakan kamera dan mulai wawancara ringan. Kalau kamu, Dit, percaya nggak sama cerita-cerita tentang pendaki yang hilang tanpa jejak? Percaya, tapi bukan karena makhluk halus. Bisa jadi karena nyasar, kelelahan, atau memang enggak balik karena dipilih. Alia mengerutkan dahi. Dipilih siapa? Dito tidak menjawab. Raka tertawa. Nah, mulai ngaco nih. Udah, ngeri sendiri. Malam semakin gelap. Dan saat itulah terdengar suara gamelan. Pelan, halus, seperti dari kejauhan. Tapi makin lama makin jelas. Suara kendang, kenong, saron, dan sinden perempuan. Suara nyanyiannya merambat di antara kabut. Naik turun seperti bayangan suara di balik waktu. Raka menatap sekeliling. Lu semua dengar itu kan? Kan? Ini bukan lucu lagi. Dito berdiri. Jangan keluar tenda. Jangan jawab apapun. Mira tiba-tiba menangis. Tubuhnya gemetar. Tangannya mencakar tanah seperti berusaha mencengkram sesuatu yang tak ada.
Dia datang lewat kabut. Dia datang karena ada yang manggil. Siapa yang manggil dia? Alia langsung memeluk Mira, berusaha menenangkannya. Saat itu juga Dito menemukan kamera tua tersangkut di akar pohon di balik tenda. Kamera itu berlumpur tapi masih menyala. Mereka masuk ke tenda, memutar rekaman. Apa yang terlihat di layar membuat napas mereka tertahan. Rekaman dari tahun-tahun lampau, sekelompok pendaki, wajah-wajah muda. Mereka tertawa, menyapa kamera, hingga malam tiba dan rekaman jadi goyah. Kamera seolah berlari, menyorot kabut pekat, dan di akhir muncul 4 orang duduk di sekeliling api unggun dengan posisi persis seperti mereka. Tapi yang merekam bukan salah satu dari mereka. Sudutnya ganjil dari kejauhan, seolah mereka sedang dipantau. Dan dari balik pepohonan dalam rekaman itu tampak sosok perempuan berkebaya putih perlahan berjalan ke arah mereka. Malam itu mereka tidak tidur. Pagi datang tanpa cahaya. Langit kelabu, kabut makin tebal. Mereka memutuskan turun. Tapi jalan yang mereka lalui tak membawa mereka ke pos awal. Kompas berputar tak karuan. Tanah yang mereka pijak makin lembab. Bau bunga melati sesekali tercium, lalu menghilang. Tiba-tiba Raka berteriak. Alia dan Dito menoleh. Raka sudah tidak ada. Hanya kameranya tergantung di pohon, dengan layar masih menyala, memutar rekaman yang tidak pernah mereka ambil. Isinya, mereka bertiga sedang menatap layar kamera itu seperti saat ini. Dan di belakang mereka berdiri sosok perempuan berkebaya, tersenyum. Alia menoleh. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi Mira gemetar hebat. Dia udah milih. Dia suka yang suka main kamera, bisiknya. Lalu Mira berjalan ke dalam kabut. Alia berteriak, memanggilnya. Tapi Mira tidak menoleh. Langkahnya ringan, seperti digerakkan oleh sesuatu. Tinggallah Alia dan Dito. Mereka berlari asal mencoba keluar dari hutan. Tapi hutan tidak pernah habis. Pohon-pohon mulai terasa sama. Langkah mereka berat. Dito jatuh, wajahnya penuh darah. Ia memohon agar Alia meninggalkannya. Kalau aku diam di sini, mungkin dia akan cukup puas. Alia terus berlari hingga tubuhnya roboh. Nafasnya berat. Dunia menghitam. Saat ia terbangun, langit cerah, kabut hilang. Ia terbaring di pinggir jurang sendirian. Tak ada tenda, tak ada jejak, hanya kamera tua yang tergenggam erat di tangannya. 2 hari kemudian, ia berhasil turun. Di kampus, ia menyerahkan dokumenter seadanya ke dosennya. Saat dosen menonton video itu, ia berhenti di akhir. Gambar terakhir memperlihatkan seorang perempuan berkebaya putih berdiri di tengah hutan. Ia menatap kamera, lalu tersenyum. Belum waktumu, katanya pelan. Tapi kau akan kembali. Semua orang yang pernah lihat wajahku akan kembali.